Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh kaum muslimin, khususnya masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita tidak terasa masuk pada Ramadan berikutnya. Alhamdulillah, dengan barokah doa Rasulullah, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan, kita masih ditakdirkan oleh Allah sampai pada Ramadan berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka atau dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini di hadis Rasulullah ada kata fariha, yang bergembira, yang senang. Dalam hal ini apakah ada yang tidak senang dengan hadirnya Ramadan, dengan masuknya Ramadan? Pasti ada, yaitu iblis atau setan dengan balentaranya. Yang kedua adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Yang namanya iblis paling susah, paling jengkel ketika bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan untuk umatnya Rasulullah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Mengapa Rajab itu dikatakan syahrullah? Karena Rajab itu adalah merupakan salah satu dari 4 bulan Hijri yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga bulan Rajab adalah bulan di mana dibukanya kebaikan-kebaikan umat untuk umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kenapa Sya'ban itu dikatakan syahrul Rasulillah? Karena di bulan Sya'ban inilah turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Rasulullah bergembira dengan turunnya ayat tersebut dan untuk umatnya juga. Sedangkan untuk Ramadan adalah syahrul ummati, yaitu di mana umat Nabi Muhammad SAW panen. Karena di bulan Rajab adalah bulan menyemai atau bulan menanam. Di bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan memanen. Maka dari itu bulan Ramadan adalah memang bulan yang sangat mulia. Karena dengan adanya Ramadan ini kita bisa membedakan antara kita dengan makhluk lainnya seperti binatang. Bahwasanya manusia bisa berbeda dengan binatang seperti ayam, kambing dan sebagainya. Karena kambing, ayam dan sebagainya seumur hidupnya sampai mati tidak pernah berpuasa. Maka Allah membedakan antara manusia dengan kambing, yaitu dengan jalan berpuasa. Bahkan kita juga tidak kalah dengan binatang, karena ada binatang juga yang bisa berpuasa selama 6 bulan atau bahkan 1 tahun tidak makan dan minum. Oleh karena Allah memuliakan umat Rasulullah SAW dengan puasa Ramadan. Maka itu Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia. Dan khusus untuk umat Rasulullah SAW, untuk Ramadan puasa ini hanya 1 bulan, tidak seluruh bulan, tidak 1 tahun, tidak setengah tahun. Cukup umat Rasulullah SAW puasanya hanya 1 bulan. Itu pun siangnya saja. Berbeda dengan puasa umat-umatnya sebelum Rasulullah SAW. Seperti umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa puasanya siang dan malam. Setelahnya malam, kemudian berbuka, kemudian malamnya puasa lagi. Alhamdulillah, umat Rasulullah Muhammad SAW puasanya siang saja. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, untuk selanjutnya dalam Ramadan itu ada namanya kata siyam. Siyam itu berarti melakukan puasa di siang hari, sedangkan pasangannya adalah qiyam.
Karena Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Ada siyam, ada qiyam. Ada siyam Ramadan, ada qiyam Ramadan. Yang membedakan hanya huruf sin dan qafnya. Yang namanya siyam berarti puasa, dan yang namanya qiyam berarti melaksanakan kegiatan-kegiatan amalan-amalan di malam hari. Kata-kata Ramadan, siyam Ramadan, itu hikmah dari Ramadan adalah untuk menghilangkan, untuk menghapus dosa-dosa selama 1 tahun penuh. Allah memberikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad dengan Ramadan, dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW diampuni semuanya. Sesuai dengan kata Ramadan, yaitu diambil kata-kata ar-ramdha, yang mana berarti kondisi yang sangat panas atau yang kecut, sehingga Ramadan adalah membakar dosa, sehingga dikatakan Ramidatil fisol idza atishat. Anak-anak unta itu kepanasan jika sedang haus. Oleh karena itu, inti daripada Ramadan adalah menggugurkan dan menghapus dosa-dosa anak Adam, khususnya umat Rasulullah SAW, selama tidak melakukan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dengan betul-betul mengharap dengan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya. Kata tadi ketika kita mengatakan fariha, dari hadis yang pertama, man fariha, orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan, bidukhuli Ramadan. Dan kata lain, ketika orang itu bergembira dengan datangnya Ramadan, artinya dengan melihat gerbangnya Ramadan saja, Allah sudah menjamin menghapus dosanya anak Adam. Allah sudah mengharamkan jasadnya anak Adam, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, untuk tidak dimasukkan neraka. Apalagi ketika orang itu sudah memasuki Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, dengan orang yang bergembira, fariha berarti orang yang selalu bersemangat. Sebagaimana kita menyenangi sesuatu, sebagaimana kita menyenangi, mencintai istri kita, anak kita, tentu kita bersemangat untuk menghidupi mereka. Nah, ketika kita bergembira dengan Ramadan, otomatis kita bersemangat untuk melakukan puasa di siang hari, melakukan qiyam atau melaksanakan amalan-amalan kebaikan di malam hari, dengan tentunya dengan syarat rukun yang telah ditentukan oleh fikih. Adapun untuk qiyam Ramadan, memang banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh ulama, oleh Rasulullah SAW, seperti melakukan sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Karena siapa saja melakukan puasa, kemudian malamnya mengerjakan sholat witir full, sholat tarawih dan witir full selama 1 bulan penuh, maka menurut sebagian ulama, hikmahnya adalah dia dijamin mendapat Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi." Itu salah satu dalil untuk kita melaksanakan qiyam Ramadan. Bahkan antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu merupakan kafarah. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair." Jadi salah satu fungsi Ramadan adalah, antara Ramadan dengan Ramadan adalah menghapus kafarah dosa-dosa kita. Jadi alhamdulillah kita di bulan ini mendapatkan lagi Ramadan. Mudah-mudahan dengan hadis ini dosa kita yang dulu antara Ramadan dengan Ramadan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan yang lain yang bisa kita kerjakan, seperti tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Quran, khatam Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda juga, barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, maka dituliskan baginya pahala sepanjang malam, atau dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam.
Jadi orang yang tadabur Al-Quran 1 juz di malam hari atau di siang hari, pahalanya seperti orang melakukan sholat malam 1 malam penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah beberapa hikmah daripada datangnya bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang betul-betul melaksanakan puasa Ramadan, siyaman wa qiyaman, dapatkan ridha Allah dan masyarakat Rasulullah SAW, dan dikumpulkan bersama umat Rasulullah untuk memasuki surga beliau dengan pintu rayyan yang disediakan khusus untuk umat Rasulullah SAW. Demikian dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan segala kesalahan memang dari diri kami, kebenaran hanya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.